Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Ramadan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tentang Unix System Call and Management Memory. Nah, untuk tanpa berlama-lama ya, kita langsung saja untuk ke materinya. Yang pertama yaitu system call. Nah, apa itu system call? Nah, system call itu biasanya dikenal sebagai syscall. Nah, di sini. Nah, adalah sebuah instruksi mirip dengan instruksi add atau jump. Nah, Nah, pada biasanya pada tingkat tinggi sebuah sistem call ini adalah apa ya? Cara sebuah program pada level user untuk meminta pada suatu sistem operasi untuk menjalankan sesuatu pada untuknya. Nah, ketika seseorang programmer, misalnya jika kita seorang programmer ya, nah kita itu pasti membutuhkannya untuk membaca dari sebuah file. Nah, kita itu akan menggunakan sistem kali ini untuk meminta sistem operasi sebagai membaca file tersebut untuk kita. Nah, itu untuk sistem call. Oke. Kemudian yang kedua adalah call fork. Apa yang dimaksud dengan sistem call fork? Nah, call fork ini adalah cara Anda membuat proses baru di Unix. Nah, biasanya pada percobaan call fork ini biasanya itu menggunakan mesin Linux dan beberapa program yang berisi sistem call fork ini seperti ini. Nah, coba kita ke ini ya, ke ini ini command fork. Nah, di sini adalah ini adalah Linux program manual Linux di fork. Nah, bila suatu program itu berisi sebuah fungsi fork, nah, eksekusi dari program itu menghasilkan eksekusi dua proses. Nah, proses ini adalah biasanya proses induk dan proses induk dan proses parent. Nah, proses child dan proses parent. Nah, biasanya kedua proses ini itu melanjutkan melanjutkan eksekusi dari titik di mana sistem call ini menghasilkan eksekusi pada program utama. Nah, karena Unix adalah sistem operasi time sharing. Nah, kedua proses ini biasanya dapat mengeksekusi itu secara konkuren. Ini untuk proses forknya itu. Nah, kemudian nilai yang dihasilkan oleh fork ini biasanya disimpan dalam variabel bertipe pip_t. Nah, ini
biasanya disimpan di sini, yang berupa itu apa, nilainya itu biasanya berupa nilai integer. Nah kemudian karena nilainya dari variabel ini tidak digunakan, maka biasanya hasil forknya ini dapat diabaikan seperti itu. Nah untuk keluar dari ini kita langsung klik tombol key. Oke, untuk kemudian adalah Cal Excel. Nah, Cal Excel ini adalah satu program meletakkan program executable baru ke memori dan mengasosiasikannya dengan proses saat itu. Nah, misalnya nih, kita ini ingin proses baru mengerjakan sesuatu yang berbeda dari proses parent. Nah, sebutlah menjelaskan proses yang berbeda. Nah, katakanlah proses yang berbeda. Nah, sistem Cal Excel ini meletakkan proses baru itu ke memori dan dengan kata lain itu mengubah segala sesuatunya sehingga program itu mulai mengeksekusi dari file yang berbeda. Nah, untuk perintahnya itu man Excel. Nah ini ini untuk ini ya apa, meletakkan program yang executable yang baru ke memori, dan dia itu mengasosiasikannya dengan proses saat itu. Nah seperti itu. Nah ini untuk ininya ya, untuk deskripsinya untuk Excel. Nah di sini kemudian kita kalau dulu tekan key. Nah kemudian ada lagi Caluet, sistem Caluet. Nah dimana sistem Caluet ini digunakan oleh proses parent untuk menunggu sinyal dari sistem operasi ke parent bila child itu diterminasi. Nah biasanya sistem Caluet ini menyebabkan ini proses menunggu sinyal atau menunggu sampai sembarang tipe sinyal yang diterima dari sembarang proses. Nah biasanya itu digunakan oleh proses parent untuk menunggu sinyal dari sistem operasi. Nah biasanya sistem Caluet ini menghasilkan dari PID dari proses yang mengirim sinyal. Nah untuk melihatnya dokumentasi wait itu ini, untuk melihat dokumentasi wait itu kita masukkan perintah man to wait. Nah di sini, nah ini untuk melihat dokumentasi dari wait. Nih ini ada sinopsisnya, kemudian ada deskripsinya. Nah itu nah di sini oke. Untuk wait udah. Sekarang nah ini arti dari virtual memory. Nah virtual memory itu adalah suatu teknik memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Nah ini biasanya ini memori logis ini ya, saya akan menjabarkan ya. Memori logis ini artinya itu mereka itu mengumpulkan keseluruhan halaman dari suatu program. Nah, tanpa memori virtual ini, biasanya memori logis ini akan langsung dibawa ke memori fisik, atau biasanya disebut itu memori utama. Nah, dari sini memori virtual ini melakukan pemisahan dengan memori logis secondary storage, atau bisa disebut dengan disk secondary, dan dia hanya membawa halaman yang diperlukan
untuk ke memori utama atau memori fisik. Nah, itu untuk penjabaran dari atau pengertian dari virtual memory. Oke, kemudian ada yang namanya proses swapping. Nah, proses swapping ini adalah manajemen memori dengan pemindahan proses antara memori utama dan disk selama ia dieksekusi. Nah, biasanya proses ini biasanya ada perpindahan prosesnya, yaitu proses yang diblokade ke disk dan hanya memasukkan proses ready ke memori utama. Nah, itu untuk proses pindahannya ya. Untuk proses pindahannya. Oke, untuk proses swapping sudah. Yang selanjutnya adalah buffer cache. Nah, buffer cache ini bisa dianggap sebagai sumber daya memori terutama atau sumber daya I/O karena penggunanya itu dalam mediasi transfer. Nah, biasanya fungsi dari buffer cache ini yaitu untuk kita melihat apakah daerah tersebut itu sudah tersedia dalam memori atau belum. Nah, itu tujuan pengertian dan fungsi dari buffer cache. Oke, kemudian ada perintah free. Nah, kita langsung saja ke ini ya, ke Ubuntu. Nah, untuk perintah free kita langsung kita clear dulu supaya enak. Nah, kita free. Nah, free ini perintah free ini coba kita run ya. Nah, ini perintah free ini itu digunakan untuk menampilkan jumlah total memori fisik. Ini total memori fisik dan swap sistem dan buffer yang digunakan oleh kernel. Nah, ini semua jumlah total dari memori fisiknya, dan juga swap sistem, dan juga ada buffer yang digunakan oleh kernel. Ini fungsi dari free. Oke. Lebih singkatnya itu free ini menampilkan jumlah total memori fisik itu untuk perintah free. Oke. Kemudian ada perintah cat/proc/meminfo. Nah, oke, kita langsung saja ke ininya. Kita coba cat/proc/meminfo. Nah, kita enter. Nah, perintah apa ini? Perintah cat proc/meminfo ini itu fungsinya itu menampilkan info memori yang dibutuhkan. Coba kita lihat. Nah, ini memori total, memori free, buffer, change. Ini menampilkan info memori yang digunakan. Nah, memori total itu berapa KB, kemudian ada subtotal, sub free-nya, kemudian ada cache-nya, ada buffernya juga. Nah, itu untuk perintah cat ya. Nah, adalah menampilkan info memori yang digunakan. Oke. Kemudian ada perintah PS. Nah, kita coba clear dulu supaya tidak banyak. Kita clear, kita langsung ini PS. Nah, saya jelaskan dulu ya. Nah, untuk PS ini adalah perintah itu perintah untuk menampilkan aktif proses yang berjalan pada sistem. Nah, ya. Coba kita lihat. Nah, ini proses tampilan untuk tampilan aktif yang berjalan pada sistem. Nah, biasanya itu digunakan untuk melakukan manajemen proses Linux. Nah, ini PID, TTY, dan time CMD. Oke, kita clear dulu. Nah, selanjutnya sudah tidak ada ya. Nah,
Itu saja untuk beberapa ini pengetahuan atau beberapa informasi dari beberapa sub-sub menu materi dari Unix System Call and Management Memory. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kata-kata saya ada yang kurang paham. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.